Alhamdulillah, alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Jamaah kajian salat subuh ba'da subuh Masjid Al-Mujadid ya, yang saya hormati, yang saya banggakan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ya, di pagi hari ini ya Allah izinkan kita kembali hidup lagi yang tadinya kita mati, dan ini kesempatan bagi kita bahwa hari ini kita masih diizinkan Allah untuk bisa ibadah dengan maksimal ya, untuk bisa mohon ampun atas semua dosa kita gitu. Dan itulah spirit kita harusnya setiap kita diizinkan bangun, maka syukuri bahwa ini berarti kita masih punya kesempatan mohon ampun atas semua dosa kita dan kita bisa memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah. Karena itulah bekal kita untuk bisa kita selamat nanti pasca kematian kita. Bapak Ibu sekalian, tema bahasan kita hari ini adalah spirit hijrah dalam kehidupan. Ya. Secara maknawiyah, hijrah itu kan adalah kita memperbaiki diri kita, ya, semua ya perilaku kita dalam setiap aspek kehidupan kita agar kita mendapat ridha Allah. Kenapa? Karena usia kita terus berkurang dan kita pasti mati. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya kan rata-rata senior ini, nah, kecuali ibu-ibu. Ya, ya kalau bapak-bapaknya kayaknya udah senior nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang ya punya mindset seperti ini nih. Banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya itu masalah sepele gitu. Tetapi disikapi dengan effort yang usaha yang luar biasa gitu. Sehingga akhirnya menghabiskan banyak waktunya. Jiwanya mudah bergejolak dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya buat akhiratnya. Habis ya waktu, energi kita untuk ngurusin hal-hal yang sebenarnya sepele, tidak ada manfaatnya buat kehidupan kita. Kita seringkali fokus kepada hal-hal yang sepele, ya tidak ada manfaatnya akhirat kita. Nah ini penting kita evaluasi ya dengan spirit hijrah ini, bahwa apakah kita masih model seperti itu gitu. Karena kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka ini bahaya. Ya, bahayanya apa? Berarti kita belum fokus ya untuk mempersiapkan masa depan kita yang sebenarnya. Kita ini kan diciptakan Allah untuk ibadah. Dan ada tenggat waktunya, ada ajalnya. Ketika kita habiskan seluruh ya waktu kita hanya untuk urusan-urusan sepele yang tidak ada manfaatnya untuk aspek untuk masa depan akhirat kita, wah ini masalah gitu. Jadi penting bagi kita untuk mengevaluasi ya di bulan Muharram ini ya, dengan spirit hijrah kita evaluasi semua obsesi, orientasi kehidupan kita gitu, agar kita bisa maksimal menjalani sisa kehidupan kita sehingga kita bisa mati dalam kondisi Allah ridho, kondisi husnul khatimah. Ya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau masih nggak fokus, kalau masih muda nggak apa-apa Pak. Cuman karena ini wajahnya senior gitu kan, ya bahaya gitu. Jadi penting bagi kita untuk mengevaluasi ya seluruh orientasi kita gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, niatkan materi ini untuk nanti bahan diskusi dengan anak-anaknya, khususnya anak-anaknya yang sudah balik, yang sudah remaja gitu. Karena fenomenanya anak-anak sekarang itu banyak yang belum paham tentang tujuan kehidupannya. Kok belum paham sih? Iya, karena orang tuanya nggak pernah ngajak diskusi, tidak pernah menjelaskan secara detail dalam ya tentang hakikat kehidupan ini. Dampaknya apa? Mereka malas ibadah. Ada kita aja dia ibadah, nggak ada kita nggak semangat gitu. Nah itu kan terjadi kenapa? Karena dia belum paham, belum mengenal Allah secara utuh. Nah tugas siapa ini Pak? Tugas kita bapaknya gitu. Tanggung jawab akidah itu tanggung jawab kita sebagai ayah.
Ya. Dalam Al-Quran ada 3 orang yang keren, ya, yang Allah kisahkan, yang capaian kehidupan dunianya nih itu bisa jadi impian kita. Terkenal, ganteng, ya, kaya Pak, berkuasa, ditakutin orang gitu, istrinya banyak Pak. Ya, tapi sekarang lagi nangis di kuburannya. Siapa dia? Yang pertama Raja Namrud, musuhnya Nabi siapa Pak? Nabi Ibrahim. Yang kedua Firaun. Itu kan Masya Allah, Firaun itu kata dalam sejarah dikatakan kekuasaannya 2/3 dunia gitu. Masya Allah, keren banget Pak. Orang semua takut sama dia, punya apa aja ada gitu, mau apa aja ada. Tapi sekarang dia lagi nangis-nangis di kuburannya, matinya kondisinya su'ul khotimah. Yang ketiga Korun, kaya raya. Itu kan impian kita semua kan. Obsesi kebanyakan orang itu kan di dunia bagaimana bisa kaya, terkenal gitu kan. Ya, bahkan ada jargon dari anak-anak muda itu, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini namanya jaka sembung naik ojek gitu. Enggak nyambung Jack. Nah, ini yang terjadi. Kita hidup di akhir zaman, zaman yang penuh fitnah. Kalau ini tidak kita renungkan, ya, kita tidak jelaskan kepada anak-anak kita akan terbawa dengan konsep yang takdir Allah sekarang ini kan, konsep yang diterapkan kan bukan konsep Islam murni. Gitu. Ya, kita mengikuti konsep-konsep orang-orang yang nggak takut sama Allah. Nah, ini tantangan ujian buat kita. Gitu. Nah, 3 orang keren tadi sekarang lagi nangis-nangis di kuburannya. Kenapa kira-kira Pak? Padahal takdir Allah, nikmat Allah begitu banyak terhadap dirinya. Kata kuncinya adalah mereka itu tidak taat kepada Allah. Jadi Allah ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita tidak taat kepada Allah, maka siap-siap aja nasibnya seperti itu. Dan ini terjadi di zaman sekarang. Banyak orang-orang yang terkenal, ya, hidupnya impian kita. Ada artis dari Amerika itu kan, penyanyi, raja pop, tahu Pak ya? Ya. Kita kalau liburan mau jalan-jalan ke kebun binatang, ke dunia fantasi, dia di rumahnya itu gitu. Kan keren banget itu. Mau makan aja bisa, mau nginep di mana aja, ya. Hotel-hotel yang bayaran sehari 100 juta mampu gitu. Tetapi kita tahu matinya overdosis obat penenang. Artinya hidupnya nggak tenang. Padahal kaya, padahal terkenal, itu kan impian kita, gitu kan. Ya, impian orang kebanyakan zaman sekarang. Kira-kira kenapa Pak? Hartanya banyak, nikmat yang Allah berikan banyak sama dia, tetapi ternyata matinya su'ul khotimah. Karena tidak taat kepada Allah. Jadi apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu terbukti di dalam kehidupan ini. Nah, kita kalau hari ini orientasinya masih seperti itu, masih sedih, kenapa saya di komplek ini yang paling miskin, kenapa saya ya begini begitu, melemahkan ya diri kita dalam sisi pencapaian dunia, merasa nggak sekeren tetangga kita, ini kasihan deh. Kalau kita orientasinya seperti itu. Ya. Ini Pak, ada sebuah fakta kehidupan ya. Jadi fakta kehidupan itu ternyata kita lahir, ya, dilahirkan, menjalani kehidupan lalu mati, kemudian kita dilupakan. Ya. Ini evaluasi Pak, untuk apa hidup kita sebenarnya gitu. Jadi saat kita dimakamkan Pak, hanya dalam waktu beberapa jam saja kita tuh sudah dilupakan oleh orang. Terbukti setelah pemakaman kita, keluarga kita aja yang tadinya nangis-nangis karena kita meninggal Pak, itu sudah sibuk menyiapkan konsumsi untuk tamu-tamu yang hadir. Teman-teman kita yang hadir, tetangga-tetangga kita yang hadir, kira-kira membicarakan kita Pak? Enggak, mereka membicarakan urusan bisnisnya dengan teman yang hadir. Gitu. Jadi kita udah mulai dilupakan. Besoknya bos kita yang kita begitu besar effortnya, ya bisa jadi jangan-jangan 24 jam mikirin kerjaan kita, sudah mulai mikir mencari pengganti kita. Artinya kita sudah mulai terlupakan. Anak-anak kita juga Pak, dia harus masuk ke sekolah lagi. Udah mulai fokus dengan urusan masing-masing. Istri kita bisa jadi Pak, sebulan kemudian nonton tayangan YouTube yang lucu, sudah ketawa-ketawa. Gitu. Artinya apa? Begitu cepatnya kita dilupakan. Nah, bahayanya
kalau orientasi hidup kita selama ini hanya mencari perhatian orang, decak kagum manusia, padahal nanti kalau mati, begitu cepatnya kita dilupakan. Tinggal kita mempersiapkan, mempertanggungjawabkan semua aktivitas kita itu di dunia. Karena sesungguhnya semua aktivitas kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Jadi apa yang kita inginkan sebenarnya dalam hidup ini gitu. Nah, seperti itulah ya ujian kita di akhir zaman. Kita lebih memilih ya decak kagum orang, penilaian orang terhadap diri kita ketimbang bagaimana kita mencari keridhaan Allah. Jadi orientasinya itu aja. Nah, kalau kita seperti ini, nah penting kita untuk kembali mengevaluasi ya tentang obsesi dan seluruh aspek kehidupan kita gitu. Saya banyak nangani kasus di klinik kami, orang-orang yang Allah targetkan, Masya Allah ya, hidupnya impian kita, ya dia mau apa aja, mau sebulan jalan-jalan aja keliling dunia mampu gitu. Tetapi Allah sempitkan dengan masalah-masalah yang bisa jadi menurut Bapak Ibu sekalian sepele. Gitu. Ada yang apa namanya, dia beli cerita punya 17 perusahaan, rumahnya ada mini lapangan golf, tetapi semua indikator kesehatannya buruk. Ternyata ini terjadi kenapa? Karena memang obsesi dia adalah bagaimana bisa kaya. Nah, ada lagi kasus ya seorang bapak saat usia pensiun 55 tahun dulu ya 8 tahunan yang lalu dia ini dapat uang pensiun 700 juta. Dia pekerja keras ya. Saya kenal dia pimpinan sebuah pabrik ya milik Jepang. Jadi dia selalu cerita orientasinya adalah gimana dia nanti kalau sudah pensiun tinggal di kampungnya gitu. Dia sudah lama Pak dari remaja sudah merantau gitu. Ya. Dan itu tercapai. Saat pensiun dia sudah punya rumah di kampungnya. Dia pekerja keras, nabung banyak dan dapat uang pensiun sekitar 700 juta, Masya Allah. Ya. Tetapi 6 bulan di kampung stres dia. Kenapa? Karena tadinya bos bisa nyuruh-nyuruh orang di sana kan nggak ada. Teman-temannya sebagian mungkin udah meninggal, sebagian lagi pada merantau. Jadi sendiri dengan kesendiriannya. Padahal itu impian dia gitu. 2 tahun di sana stroke dia. Dan akhirnya meninggal. Gitu. Ya. Pak, begitu kan rata-rata orientasi kita ya. Pengen nanti kalau tua leya-leya gitu ya. Ya, Pak jangan begitu. Kalau seperti itu istighfari, rubah. Yang ada niat kita adalah bagaimana kita berkontribusi, memberi kebermanfaatan, nyari bekal di akhirat. Rasulullah bilang bahwa orang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematiannya dan mempersiapkan. Bukan cuma ingat mati, tapi mempersiapkan gitu. Nah, pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana kita mengevaluasi semua orientasi hidup kita, sehingga kita bisa husnul khotimah. Ya. Kita lihat nih Pak, dunia yang kita jalani ini itu adalah sebagian kecil dari panjangnya perjalanan kehidupan kita hingga nanti yaumil akhir, surga atau neraka. Tetapi yang sebentar ini di dunia itu menentukan seluruh perjalanan kita setelah kematian kita. Apakah kita akan di surga atau neraka? Sekarang nih waktu penentuannya. Dan Allah mengirim kita ke dunia ini itu dengan sebuah misi. Bagaimana kita pertama ibadah kepada Allah, yang kedua menjadi khalifah, memberikan kontribusi. Maka harusnya kita seperti itu. Dan semua yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kebayang Pak ya, alangkah sedihnya kita kalau orientasi hanya sebatas dunia. Ditanya apa cita-citanya? Jadi orang kaya, ya, jadi direktur, ya punya banyak bisnis. Sebatas dunia. Padahal semua itu akan ditinggalkan. Ada quote bagus nih, ya, terkait tentang dunia. Ya, dunia itu, ya, kata Allah, dunia itu, ya hakikatnya, dia kalau dikejar belum tentu dapat. Kalaupun dapat belum tentu banyak. Kalaupun banyak belum tentu puas. Kalaupun puas Bapak sukses ya, kita sukses dengan capaian dunia kita, itu nggak kekal. Ya kayak tadi kasus ya kawan saya, begitu pensiun punya uang banyak, stroke meninggal, nggak nikmatin gitu. Tetapi kalau akhirat, kalau kita benar-benar niat Pak, itu pasti dapat insya Allah. Kalaupun dapat pasti puas.
pasti banyak dan puas. Kalaupun puas, kekal selamanya. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu taat sama suami, orientasinya adalah bagaimana ya mencari keridhaan Allah. Kan seorang istri itu kan keridhaan Allahnya tergantung keridhaan suami. Itu aja yang jadi fokusnya, bagaimana suaminya puas sehingga saat kita mati, Bu, suaminya ridho, udah ibu jadi ratu, jadi bidadari di surga selamanya. Nggak perlu mikirin bayar listrik segala macam. Ya. Dan di dunia ini, Pak, kalau kita baca para nabi, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah salafus soleh, itu kan isinya adalah ujian semua. Coba cari mana yang nabi yang happy gitu kehidupannya gitu. Kan kita pengennya kan gimana nanti tuanya bisa keliling dunia gitu kan? Ya, orientasinya. Mana ada cerita para nabi yang Allah ridhoi, para sahabat yang Allah ridhoi, begitu nggak ada. Semuanya isinya lah satu ujian ke ujian berikutnya. Dan itulah kehidupan. Tetapi sekarang mereka yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, ya, tokoh-tokoh yang harus menjadi contoh buat kita, itu sekarang lagi berbahagia di taman-taman surga. Tinggal menunggu hari kiamat akan masuk surga mereka gitu. Nah, harusnya seperti itulah kita ya, memahami kehidupan ini. Gitu. Nah, karena itu penting kita mengevaluasi orientasi hidup kita. Ada kisah bagus ini dari kisah sahabat Rabi'ah bin Al-Ka'ab. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Ya, jadi insya Allah hadis sahih. Sahabat Rabi'ah bin Al-Ka'ab Al-Islami menceritakan pengalamannya bersama Rasulullah. Aku bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau bersabda kepadaku, mintalah kepadaku, kata Rasulullah. Ya. Aku berkata, ya, jadi Rabi'ah bilang, aku minta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Jadi keren Pak permintaannya, bisa menemani, jadi tetangga Rasulullah di surga gitu. Rasulullah berkata, ada lagi selain itu? Enggak, itu aja. Ya. Maka Rasulullah menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud, artinya berbanyak sholat. Jadi Masya Allah perbanyak sholat itu bisa mengantarkan kita kepada surga. Gitu. Tapi stressing dari kisah ini adalah bahwa Rabi'ah membuat skala prioritas dengan mengedepankan kepastian impian dan cita-cita utama. Ya. Apa? Bisa dapat keridhaan Allah dan masuk surga. Gitu. Kalau yang doain Rasulullah kira-kira dikabulkan nggak Pak? Insya Allah dikabulin. Gitu. Dan Rabi'ah paham nih. Dia tidak minta harta, tapi langsung minta surga gitu. Kalau kita kira-kira minta apa tuh Pak? Minta harta segala macam lah. Bisa jadi minta istri lagi gitu. Ya. Tetapi Rabi'ah nggak gitu. Ya. Rabi'ah paham bahwa itu nggak penting. Karena hidup di dunia ini Pak, ini yang harus dipahamkan nih kepada anak-anak kita Pak. Rezeki kita itu sudah ditetapkan. Pasti dapat. Karena kita hidup di dunia ini bukan kemauan kita. Ada yang di sini kemauan minta sama Allah gitu, ya Allah tolong hidupin di dunia dong gitu. Enggak ada, kita itu hidup Allah yang nugasin. Kita hidup dalam on mission, dalam sebuah misi. Apa misinya? Ibadah kepada Allah dengan memberikan kebaikan dalam dunia ini. Dan untuk bisa hidup Allah siapkan rezekinya. Bahkan Allah katakan sebelum ruh kita dilepas Pak ke dalam rahim ibu kita, Allah bilang apa? Alastu bi rabbikum? Kamu yakin aku ini Robmu? Nah kata para ulama kalimat ini tuh punya pengertian kalau nanti di dunia ada masalah saat menjalankan misi, saat menjalankan ketaatan kepadaku, ada tetangga yang rese gitu kan, teman yang suka gosipin kita, udah curhat sama aku kata Allah. Duitnya kurang, ya ada masalah, curhat sama aku. Karena Allah mengatakan apa? Pakai bahasanya menyebut dirinya Rob. Rob itu kan artinya apa? Yang mengatur, yang memenuhi seluruh kehidupan kita. Allah tidak pakai Robul Jalalah, ilah, alastu ilahikum. Tetapi Allah pakai alastu bi rabbikum. Kamu yakin aku ini Robmu? Kita semua ditanya seperti itu. SOP kita sama semua Pak. Standar prosedurnya gitu. Cuma memang kita dibikin lupa. Tetapi Allah jelaskan dalam Al-Quran terkait ini. Artinya semua kebutuhan hidup kita di dunia ini sudah Allah jamin. Yang nggak jamin apa? Yang nggak dijamin. Setelah kematian kita. Maka berbekalah. Kira-kira gitu kita memahaminya. Jadi orientasi hidup kita harus seperti Rabi'ah bin Al-Ka'ab. Yang ada di otak kita itulah bagaimana kita bisa dapat keridhaan Allah dan masuk surga. Gitu. Nah supaya bisa menjadi sebuah gairah Pak. Ini ada buku bagus Pak. Judulnya Tamasya ke Surga. Ya. Ini
karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Ini diceritakan tentang detil tentang surga. Gitu. Jadi kalau kita tahu sesuatu itu dengan detil, maka insya Allah kita akan ada semangat untuk mencapainya. Gitu. Ya. Nah, kita mulai ya, kita bahas. Jadi yang saya mau sampaikan adalah terkait tentang visi dan misi hidup kita. Bagaimana semangat hijrah ini kita memperbaiki itu semua gitu. Merubah orientasi kita sehingga sesuai dengan yang Allah mau. Jadi visi itu adalah tujuan atau cita-cita atau kondisi yang ingin kita capai. Kita ingin ke Bandung misalkan. Nah misi itu adalah strategi atau cara yang dilakukan. Kita mau ke Bandung naik apa nih? Mau naik mobil? Mau naik kereta? Atau apa? Itulah misi itu. Jadi penting bagi kita memahami, mendetilkan, menjelaskan sehingga benar-benar clear ya dalam benak kita, menjadi obsesi kita. Apa? Visi seorang muslim adalah mencari ridha Allah dan masuk surga. Tadi di ayat yang saya baca di awal surat Al-Imran 185, Allah menyebutkan tentang kriteria orang sukses dan ini harus menjadi obsesi kita. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa saat matinya terhindar dari api neraka, wa udhilal jannah, dan langsung masuk surga, faqad fasdilah orang sukses kata Allah. Jadi harusnya itu yang menjadi patokan apapun capaian dunia kita, Pak. Jadi nggak usah galau kita dengan capaian dunia kita, yang penting kita jangan malas, ikhtiar terus, Allah jamin rezeki kita. Tetapi obsesi kita harusnya itu mencari keridhaan Allah agar terhindar dari api neraka bisa masuk surga itu. Nah, misinya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali satu, tugasnya ibadah kepada Allah. Di ayat lain kita adalah khalifah fil ardh, pemakmur bumi. Artinya kita diminta sama Allah berkontribusi gitu. Nah, para ulama mendetilkan terkait tentang visi misi ini ada pedomannya. Dan ini pastikan Pak menjadi ya visi misi kita. Jadi pedoman menentukan visi dan misi seorang muslim. Yang pertama syaratnya ya, menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir dari kehidupan. Jadi yang hari ini masih hidupnya flow ya, mengalir begitu aja, belum ada obsesi akhirat, nah segera kita rubah. Jadi pastikan kita bayangin nanti di kuburan itu ya menjadi taman-taman surga. Kita bayangin kita punya istana mewah di surga gitu. Dan itu bisa. Karena sudah dijelaskan detail oleh Rasulullah. Ya di dalam Al-Quran juga sudah Allah jelaskan bagaimana cara kita mendapat keridhaan Allah dan bisa masuk surga gitu. Yang kedua, tidak melupakan kehidupan dunia sebagai sarana mendapatkan pahala dan kebahagiaan untuk akhirat. Jadi bukan berarti kita orientasinya akhirat langsung lupa sama dunia, lupa kewajiban, gak mau nyari nafkah. Pengennya di masjid aja. Enggak seperti itu Pak aplikasinya gitu. Kita punya kewajiban juga nyari nafkah. Kita diminta untuk menikmati kehidupan ini dan Rasulullah mencontohkan menjalani kehidupan itu bukan dia bersemedi di gunung, tetapi dia menjalani semua aspek kehidupan. Bahkan Rasulullah juga berperang, ya, berkeluarga, berdagang, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, pedomannya adalah berbuat baik dan menjadi muslim yang bermanfaat untuk orang lain. Pak, di kehidupan ini disetting sama Allah, kita harus berkontribusi. Semua makhluk di dunia ini harus berkontribusi. Kalau dia tidak berkontribusi, maka dia akan tersingkirkan. Pernah Pak Bapak nanam pohon mangga atau pohon apapun yang harusnya dia berbuah nggak berbuah? Diapain sama kita kira-kira Pak? Ditebang. Itu sudah sunatullah. Kita nggak bermanfaat, pengennya pokoknya kita aja yang dapat manfaat. Tapi kita tidak mau memberikan manfaat, nanti kita akan tersingkir. Ini ada survei, orang-orang yang menjadi pemimpin perusahaan itu adalah mereka yang berkontribusi maksimal dalam perjalanan karirnya. Owner akan memilih orang-orang yang memang bermanfaat buat si owner ini gitu. Dan itulah kaidah ya, sunatullah kehidupan. Kita harus berkontribusi. Dan Allah maunya juga kita begitu. Jadi jangan mikirin diri sendiri. Urusan kita Pak, kalau kita peduli dengan umat, peduli dengan urusan agama, urusan Islam, maka Allah akan beresin semua urusan-urusan kita. In asantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan akan balik kepada kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat buruk, keburukan juga akan balik kepada kita. Itu yang ketiga. Jadi harus berbuat baik dan menjadi muslim yang bermanfaat untuk lain. Yang keempat pedoman adalah tidak membuat kerusakan. Jadi jangan sampai obsesi kehidupan kita, cita-cita kita bikin rugi orang lain. Perilaku kita merugikan orang lain. Jadi ini penting bagi kita untuk mengevaluasi, sudahkah kita seperti ini gitu. Nah, enaknya jadi orang Islam, ya. Cara kita mengejar visi atau impian, ya, agar hidup ini nggak rugi, sudah Allah detilkan dalam Al-Quran. Ada satu surat dalam Al-Quran yang menurut Imam Syafi'i,
Kalau saja Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini, maka surat ini sudah cukup untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Surat apa Pak? Surat Al-Asr. Surat paling pendek dalam Al-Quran. Tetapi Masya Allah, karena Imam Syafi'i paham, dia sampai mengucapkan seperti itu. Surat ini sudah cukup menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan ini adalah konsep hidup seorang muslim. Kalau dia tidak mau rugi dalam hidup ini. Surat ini diawali dengan Allah mengatakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Demi waktu, demi masa. Menurut para mufassirin, semua surat yang dimulai dengan kalimat sumpah, wadduha, wal laili, dan seterusnya, itu pasti ada hal penting yang ingin Allah sampaikan. Jadi kalau Bapak ingin paham tentang tadabbur Quran ya, bagaimana tadabbur Quran, pahami aja dulu surat-surat yang diawali dengan kata sumpah. Dan yang paling banyak sumpahnya itu yang paling penting prioritas. Salah satunya Pak di surat Asy-Syams itu tentang konsep tazkiyatun nafs. Saya pernah jelaskan kalau nggak salah di sini ya. Itu sampai 7 kali sumpah Allah baru menjelaskan bahwa qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, yang mau tobat, mau mengevaluasi dirinya di mana kekurangannya, itu disebut orang beruntung kata Allah. Dan Allah memulainya dengan 7 sumpah. Lalu surat Al-Asr ini dilanjutkan, innal insana lafi khusr. Ini sebuah statement yang ya kalau kita paham Pak, ini bahaya benar buat kita. Sesungguhnya semua manusia itu hidup tapi dia akan rugi. Hidup tapi rugi. Kita merasa keren karena takdir Allah capaian dunia kita paling bagus di komplek ini gitu kan. Kita paling kaya, paling ganteng, paling wah pokoknya. Tetapi ternyata rugi. Nah bagaimana supaya nggak rugi? Allah jelaskan ada 4 syarat. Yang pertama ilal ladzina amanu. Pertama kita harus yakin. Iman itu bukan percaya, tetapi kita harus yakin. Yakin dengan janji Allah, yakin akan kekuasaan Allah. Jadi kita harus yakin. Yang kedua, Allah tidak ingin kita soleh sendiri. Ya Allah ingin kita tidak hanya omdo bilang yakin, tetapi kita juga diminta wa'amil solehat. Membuktikan keimanan itu dengan apa? Melakukan amal soleh. Ya, patokannya di mana? Patokannya adalah rukun Islam itu. Pastikan itu semua kita niatkan untuk dimaksimalkan dalam kita menjalaninya. Itu yang kedua, melakukan amal soleh. Dan Allah ingin kita, yang ketiga itu tidak hanya soleh pribadi, yang penting keluarga saya soleh, tapi bagaimana juga kita peduli sama orang lain. Wa tawassaw bil haq, menasihati dalam kebaikan. Itu menurut para ulama adalah kita peduli dengan orang lain, mau dakwah. Jadi Masya Allah kalau Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa berkontribusi dalam program-program masjid ini bagian dari program-program dakwah. Termasuk kajian rutin seperti ini. Itu kan memberikan inspirasi ya sehingga kita akhirnya terus mengevaluasi diri, memperbaiki diri gitu. Dan ini salah satu bentuk dari program dakwah. Dan yang lainnya kan kita pasti punya tuh ya evaluasi terhadap komplek ini, misalkan apa kekurangannya. Mana yang bisa kita perbaiki dan kita bekerja sama di sini gitu. Dan itulah bagian dari peduli. Dan hidup itu harus seperti itu, harus memberikan kebermanfaatan. Ingat tadi, kalau kita tidak memberi kebermanfaatan, maka kita akan tersingkir dari kehidupan ini. Ya, betapa banyak saya melihat ya orang-orang yang dia triki-triki hidupnya. Ya, contoh dalam sebuah perusahaan dia dipercaya, tetapi ternyata dia berkhianat, korupsi dan sebagainya. Maka cepat atau lambat orang-orang seperti ini akan tersingkir. Tidak akan kekal. Karena sunatullahnya kalau kita merusak, Allah akan singkirkan. Dan yang keempat, yang terakhir kata Allah, wa tawassaw bis sabr. Kita diminta sabar menjalani itu semua. Sabar ini kata kunci. Yang menyebabkan kita mau sabar itu ya kalau kita karena Allah melakukannya. Kalau kita sadar bahwa kita juga nanti akan mati gitu. Nah, sabar di sini kata para ulama ada 3 posisi, Pak. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, sabar menjalani takdir atau ujian ya kehidupan kita. Yang ketiga sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ini pastikan kita punya 3 konsep sabar ini. Sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak bermaksiat, sabar menjalani ujian kehidupan kita. Dan yang harus pahami terkait ujian, setiap kita pasti diuji. Ya. Dan ujian itu pasti dibayar oleh Allah. Dan ujian itu pasti selesai. Jadi kalau kita paham itu semua kan jadi kayak main-main ini hidup nih. Iya memang hidup itu kalau sendagurau. Tinggal kita ahsanu amalan nggak, dapat pahala nggak dari setiap aktivitas kita. Itu yang harus jadi orientasi kita. Ini kita nongkrong ini nih Pak nih, ya
di tempat yang Masya Allah penuh berkah ini, di masjid ini duduk, ya, hadir dalam kajian ini, evaluasi ini bermanfaat gak buat akhirat kita? Jangan sampai begini, kalau kita nggak pakai orientasi karena Allah, ya, nimbang-nimbang ini bermanfaat nggak, pulang aja nongkrong, gibahin orang. Makanya hati-hati, jadi dalam setiap waktu yang kita pakai, selalu evaluasi ini ada manfaatnya nggak buat akhirat kita. Karena Allah melarang kita untuk lagwi. Apa lagwi, Pak? Melakukan perbuatan sia-sia, tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Jadi mulai timbang-timbang semua aktivitas kita, ya, dan pastikan ya agar ini dicatat ibadah. Syaratnya apa, Pak? Niatnya karena Allah. Bapak mau hadir ke sini, mau memberikan kebaikan buat tetangga, membantu program masjid ini, niatin karena Allah dalam rangka kita mencari bekal untuk akhirat kita. Ya. Ya. Dan ini Masya Allah ya, kalau kita mau taat sama Allah, maka kita pasti bahagia, apapun capaian dunianya. Ini karena senior-senior saya yakin pasti paham dengan kalimat ini, bahwa kekayaan itu bukan jaminan kebahagiaan. Ya. Paham Pak ya? Ya, dan itu terbukti kan, kita sudah mengalaminya. Jadi apa syarat kebahagiaan itu? Iman dan amal soleh. Karena janji Allah, ya, di surat An-Nahl 97, Allah katakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, yakin sama Allah, ya, berharap keridhaan Allah, maka sesungguhnya Allah akan kami berikan, kata Allah, kepadanya kehidupan yang baik. Yang kita cari apa sih? Kebahagiaan. Bagaimana hidup ini bahagia, apapun capaian dunianya, matinya masuk surga. Kan gitu. Nah, karena itu penting bagi kita paham tentang bagaimana kita menjalankan misi kehidupan kita. Ya. Ada 5 poin yang harus kita pahami agar kita profesional dalam menjalankan misi kehidupan kita. Ya, ini yang menjadi spirit perbaikan diri kita, spirit hijrah kita. Yang pertama adalah fokus. Ya. Fokus ini maksudnya seperti apa ya? Jadi banyak orang yang pagi ini habis ikut kajian semangat nih, orientasinya akhirat. Nanti ngobrol sama yang lain, temennya sukses, bisnis, keong misalkan. Atau wah dia main saham, wah langsung dia cuma begitu aja bisa, masa nggak bisa gitu kan. Rubah lagi orientasinya, ya. Ya. Nggak fokus jadinya, ya. Jadi penting bagi kita fokus, ya. Jadi hidup itu harus fokus mengejar impian, tapi impiannya impian yang sebenarnya. Kalau berkarir di kantor gimana? Ada gak kaitannya dengan akhirat? Ada. Karena memang seorang muslim itu harus profesional dalam bekerja. Jangan sampai kita yakin sama Allah tapi malas, datangnya terlambat ke kantor, ya nggak maksimal, ya di kantor tapi mikirin yang lain, nggak boleh kita seperti itu. Jadi harus profesional seorang muslim itu. Tapi semua itu kita lakukan niatnya pas saat kita berangkat dari rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, ya bahwa kita bertawakal kepada Allah. Niatnya adalah mencari nafkah yang halal buat keluarga kita. Dan ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, tidak bisa gugur, kata Rasulullah, dengan istighfar kita. Tetapi gugur dengan kita semangat kerja, berkeringat, diomelin bos, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita niatnya nyari nafkah itu, ya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Nah, apa saja agar kita bisa fokus? Jadi evaluasi Pak, semua aktivitas kita, kehidupan kita. Yang pertama nih, apakah sesuai dengan tujuan atau visi hidup kita mencari ridha Allah. Jadi yang tadi saya bilang, ini kita lagi ngumpul, lagi melakukan aktivitas ini, ada manfaatnya enggak buat akhirat kita? Itu selalu Pak, hitung-hitungan, karena waktu kita terbatas sebenarnya. Yang kedua, apakah caranya sudah benar? Ya, terutama khususnya ibadah-ibadah ritual kita yang Allah perintahkan, pastikan sudah benar. Terus lakukan dengan profesional dan disiplin. Jadi kita harus bikin program, ya. Program apa yang harus kita lakukan agar Allah ridho, agar kita bisa maksimal nanti di akhirat. Jangan sampai kita menyesal. Karena di Quran itu di surat At-Taghabun Allah ceritakan ada orang yang beriman menyesal. Kenapa dulu waktu hidup enggak lebih banyak lagi infaknya, enggak lebih banyak lagi ibadahnya gitu. Jadi nanti kita Pak, orang beriman itu juga akan menyesal. Kenapa nggak maksimal gitu. Jadi dari sekarang mulai dipikirkan apa program-program yang mampu kita lakukan gitu. Yang sesuai dengan passion kita. Nanti kita bahas nih. Terus lakukan dengan kerja keras.
paksa diri untuk melakukan. Pak, kalau ada di komplek ini tetangga kita, teman kita yang dia rajin puasa sunnah, dia rajin melakukan amal-amal yaumi, itu karena dia paksa dirinya. Jadi kalau kita niatnya hanya sekedar aja, misalkan mau puasanya sekedar aja, niatnya nggak kita paksa, itu godaannya luar biasa. Apalagi kalau bapak ibu orangnya mudah guncang dengan sebuah kejadian sepele gitu. Contoh pulang dari sini ketemu tetangga, kita udah senyum, dia nggak senyum, kita kesel. Padahal bisa jadi dia nggak ngeliat gitu. Nah itu berarti kita mudah guncang tuh, gampang tersinggungannya. Itu buat puasa sunnah itu seperti ada tembok berat. Nah itu dipaksa, bikin strategi, minta bantuan istri Pak, supaya bisa sahur, ya supaya bisa maksimal, sehingga kita tidak bermasalah. Nah ini dievaluasi mana yang kita masih berat dari, kan kata para ulama ada 7 amalan sunnah. Bisa qiyamul lail, bisa berzikir, zikir pagi petang, bisa sedekah harian, bisa sholat duha. Itu kan amalan sunnah. Nah mana yang kita masih berat, kita evaluasi kenapa berat. Bagaimana strateginya? Jadi dipikirkan itu. Ya lakukan dengan kerja keras, paksa diri kita untuk mau melakukan. Jadi kalau ada orang yang dia bisa menjalankan itu karena dia maksa dirinya. Jadi paksain rumusnya kalau kita mau taat sama Allah itu. Terus kita berdoa Pak, agar dimudahkan Allah. Jadi penting ini fokus nih. Karena fokus ini yang akan terus diganggu oleh setan. Kita hari ini mikirnya akhirat, ya pagi ini mikirnya akhirat, bisa jadi nanti siang mikir yang lain. Dan setan punya banyak cara. Karena itu penting bagi kita mengevaluasi. Kalau kita memang sudah tahu, kan sudah saya pernah share ya, ciri-ciri orang yang diganggu oleh jin, oleh setan dari golongan jin. Kalau kita tahu sudah ada, pastikan ini dibersihin, dikeluarin. Kenapa? Karena dia bom waktu di tubuh kita. Kita biarkan aja, kita nggak peduli ini, ya itu dia tinggal nunggu celah kapan kita diuji, dibikin guncang kita. Saat itulah dia langsung ikat kita balik gitu. Betapa banyak orang ya yang dia tadinya dalam sebuah kebaikan, tetapi setelah ada ujian berubah. Kemarin saya nangani ibu-ibu 70 tahun. Ya, 67 tahun usianya. Tapi sudah 20 tahun ini kata anaknya nggak mau sholat. Ya, ketika saya ajak ngobrol, Bu, kenapa ibu nggak sholat? Nggak mau, saya sakit, saya capek. Rupanya dia kecewa dengan takdir hidupnya. Gitu. Jadi 20 tahun yang lalu suaminya meninggal. Jadi dia harus ngurusin 6 anaknya. Jadi dia merasa capek menjalani itu semua gitu. Merasa kenapa hidup saya seperti ini. Nah itu terjadi sebenarnya karena belenggu dia, ya karena suaminya dulu dibilang sakti, mau ke luar kota aja bisa cepat tuh kata dia gitu. Ya punya amalan-amalan ilmu kebatinan. Nah ini kalau kita tidak mau mentazkiyah itu, membersihkan jiwa kita, paling kita tahu kita ada yang numpang hidup, ada polutan di tubuh kita, ada bom waktu, kita biarin, ini bisa mendrop. Ya nanti bagian dari bahasan kita juga ini. Ini yang pertama Pak, ya fokus ya ketika kita ingin profesional menjalankan misi kehidupan kita. Yang kedua, sesuai potensi dan kemampuan. Jadilah diri kita sendiri, ya. Dan setiap kita itu punya potensi. Allah akan kasih kita potensi. Bagaimana kita menemukan potensi kita, Pak? Jadi kalau kita melakukan sesuatu bisa kuat Pak sampai malam-malam, enggak dibayar aja kita mau melakukan. Nah, itulah passion kita gitu. Jadi ada orang kan passionnya apa? Kalau kerja bakti paling rajin dia. Karena fisiknya kuat, semangat. Ada orang yang saya bantu dalam kegiatan ini, bantu beres-beres. Ya, ada orang yang saya bantu idenya, saya bikin playernya. Ada orang, jadi kita itu dengan passion kita masing-masing. Dan berkontribusilah sesuai passion kita, sesuai potensi kita dari Allah. Ya. Bisa dipahami Pak ya. Jadi kalau sesuai passion kita menjalani nyaman. Dan Allah menceritakan banyak tokoh dalam Al-Quran. Nah, mana yang kita bisa tiru? Dan setiap kita punya potensi itu Pak. Nah, bagaimana kita menemukan passion kita? Ya. Nah, contoh passion ini gini. Abdurrahman bin Auf saat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Saat ini orang kaya, rumahnya 2 lantai. Abdurrahman bin Auf ditawarkan kebun kurma yang luas. Tapi Abdurrahman bin Auf sadar, ini bukan passion saya ngurusin kebun gitu. Saya itu passionnya bisnis. Maka dia minta ditunjukkan di mana ada lahan luas untuk dibikin pasar. Gitu. Paham Pak ya? Ya kan ada orang yang
kalau ngurus kebun itu nggak bisa gitu. Tetapi giliran bisnis jago dia. Nah, Abdurrahman seperti itu. Jadi dia dikasih harta nggak mau, tetapi saat Abdurrahman nikah di Madinah, dia bisa kasih mas kawin emas sebesar kurma. Itu kira-kira berapa gram tuh, Bu? Emas sebesar kurma gitu. Artinya dia sukses dengan passionnya gitu. Itu maksud saya itu. Dia berkontribusi karena saat itu belum ada pasar yang menjalankan konsep-konsep syariah. Nah, saat Abdurrahman bin Auf berkontribusi di sisi itu. Ya. Juga kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu menawarkan dirinya untuk menyelesaikan konflik paceklik. Karena 7 tahun pertama akan subur, makmur. Tapi 7 tahun berikutnya akan masalah. Maka Nabi Yusuf mengusulkan dirinya karena dia passion dalam mengatur strategi. Khususnya di sisi manajemen keuangan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan gini. Bagaimana kita menemukan passion? Karena Allah sudah sinyalir nih Pak. Bahwa setiap kita ya kul-kulu ya'malu ala sakilatihi. Tiap-tiap orang akan berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maksudnya sesuai dengan kapasitasnya dan potensinya. Ya. Dan juga kita jangan begini nih kata Allah. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya gini, kita jangan merasa kalau kita passionnya dalam hal manajemen, jago ngatur strategi, kita menyepelekan orang yang cuma beres-beres gitu. Karena setiap kita dengan potensinya masing-masing. Nah yang jadi pertanyaan bagaimana kita menemukan passion? Doa Pak. Ada doanya dalam Al-Quran. Ini surat Al-Ahqaf ayat 15. Doanya apa? Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardoh. Nah ini kata kuncinya nih. Wa an amalan salihan tardoh. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Jadi bagaimana kita bisa melakukan amal soleh yang Allah ridhoi? Jadi Pak, kita nih kalau menyimpang dari blueprint yang Allah sudah tetapkan, kita harus misalkan jadi seorang guru, ya kita kerja. Nanti ada kegalauan di hati kita. Betapa banyak kasus saya menemukan orang yang ada contoh kawan saya, dia perawat, tetapi dia merasa ini nggak passion, ya dia sekolahnya radiologi, merasa nggak passion, akhirnya dia kuliah lagi ngambil manajemen ekonomi dan sekarang jadi dosen. Gitu. Nah kita akan Allah arahkan seperti itu. Nah jadi pastikan kita berdoa, ya berdoa seperti ini agar kita bisa menemukan ya berkontribusi sesuai dengan passion kita. Ya ibu-ibu passionnya masak, dengan masak itulah ya kita berkontribusi, ya, memberikan terbaik ya buat keluarga dan buat masyarakat gitu. Ya, ya bisa dipahami Pak ya. Oke, dan berikutnya supaya kita profesional adalah kita terprogram. Jadi bikin atur strateginya. Bikin program-program dalam rangka kita menjalankan misi kehidupan dalam rangka ibadah kepada Allah dan berkontribusi. Ya, memberikan kebermanfaatan buat yang lainnya. Yang keempat adalah kuasai ilmunya, terus belajar. Gitu. Jadi Masya Allah program seperti ini nih, kajian rutin pada subuh ini waktu-waktu yang paling bagus untuk belajar adalah pada subuh. Karena saat itu waktu yang penuh keberkahan. Gitu. Dan yang kelima kita diminta untuk berjamaah. Untuk ibadah Pak, Allah pakai kalimat begini. Iyyaka na'budu. Bukan a'budu. Kita diminta kepada Allah untuk beribadah kepada Allah dengan berjamaah. Ya. Maka pastikanlah kalau kita ingin memberikan kontribusi, kita berjamaah, bekerja sama. Karena sesuatu yang besar itu akan mudah dilakukan kalau kita bekerja sama gitu. Nah, berikutnya ginilah. Ini waspada terhadap musuh. Ini yang seringkali membuat kita mudi. Ya, ibu-ibu udah komitmen nih, pengen maksimal melayani suami gitu. Tiba-tiba ujiannya apa? Ujiannya adalah ada sesuatu yang bikin kita kecewa. Udah nggak mau lagi kita. Nah, ini semuanya Pak, di belakang layar ada setan. Setan dari golongan jin atau setan dari golongan manusia yang berusaha membuat kita jadi nggak fokus dengan tujuan kita, kecewa dengan takdir Allah. Kata Allah, inna syaitana lakum adun. Sesungguhnya setan itu sengaja aku ciptakan untuk jadi musuh buat kamu, jadikan dia musuh. Patah dua. Nah kita
terkadang lupa bahwa kita punya musuh. Yang kita anggap musuh itu manusia, tetangga kita, rekan kerja kita, saingan bisnis kita, itu yang kita anggap musuh. Padahal musuh sebenarnya adalah apa? Hizbus syaiton. Dia minal jinnati wan nas. Ya. Tetapi kita pahami bahwa ada dengkotnya, ketuanya adalah iblis, karena minal jin, dia dari golongan jin. Jadi dan setan itu bisa mengalir, inna syaitan yajri min ibni adam majram. Setan bisa mengalir dalam darah kita gitu. Jadi kita patut waspada terhadap musuh yang tidak tampak ini. Jadi manusia itu punya musuh abadi, ya. Setan akan masuk melalui nafsu yang ada di jiwa manusia. Nafsu ini harus dikendalikan agar tidak jadi celah setan membelenggu manusia. Nafsu yang tidak dikendalikan akan berdampak menjadi emosi negatif. Nah, setan akan membuat hidup jadi bermasalah dengan masuk melalui nafsu kita. Yang bikin kita selama ini mudah kecewa karena ada nafsu di situ. Ya, nanti kita detailkan nih. Jadi yang harus saya pahami, yang harus dipahami di sini adalah bahwa kita wajib waspada terhadap nafsu-nafsu tersembunyi kita. Ini hati-hati Pak. Kita ada pembangunan masjid misalkan. Semangat kita tuh. Kalau kita niatnya salah, contoh niatnya misalkan bagaimana kita menjadi ketuanya nanti. Ketua DKM misalkan. Begitu pemilihan, kita nggak kepilih. Itu kecewa kita Pak. Jadi penting juga mengevaluasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita semangat melakukan kebaikan, tanya nih, ini yang ngegerakin saya apa sebenarnya? Penting kita mengevaluasi ini. Kenapa? Kalau kita tidak mengevaluasi itu, nanti siap-siap saja kecewa. Saya banyak, ya, ada beberapa kasus dia aktif dalam sebuah organisasi, tapi sebenarnya targetnya adalah bagaimana dia yang menjadi pimpinannya. Begitu kesempatan itu ada, ternyata nggak jadi, berbalik dia ngegembosin organisasi itu. Itu terjadi kenapa? Karena ada nafsu-nafsu tersembunyi. Ya. Jadi penting kita untuk mengevaluasi, ya, nafsu-nafsu tersembunyi kita. Karena iblis itu sudah deklarasi dalam Al-Quran, semua cara akan dipakai untuk bagaimana membuat kita su'ul khotimah. Ya. Konsepnya apa? Konsepnya begini Pak. Kita itu punya jiwa, ada nafsu di situ. Setan dari golongan jin akan masuk di sisi itu. Sementara setan dari golongan manusia akan memberikan subat-subat pemikiran. Contoh sekarang ini kan masif sekali, dananya besar tentang kampanye LGBT. Bagi Bapak Ibu saya yakin ya sudah paham itu. Kita nggak tahu pada 20 tahun lagi bagaimana dengan anak cucu kita. Khawatirnya mereka berpikir bahwa LGBT itu fitrah. Ya dia seperti itu fitrah gitu. Padahal kan nggak begitu. Allah laknat ya LGBT itu. Jadi penting kita mengevaluasi ya pintu-pintu masuknya. Dari mana dia? Pertama dari sisi jahil, kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Jadi penting memang belajar. Makanya tadi saya bilang di awal, Bapak diskusikan materi ini dengan anak Bapak. Ajak diskusi. Tapi anak saya masih 7 tahun. Pak, anak kita itu cerdas Pak. Fitrahnya itu dia kenal Allah. Diskusi. You know. Terus dari pintu marah atau kecewa. Pintu hubud dunia, cinta dunia, panjang angan-angan, tamak, bakhil, suka ngeluh, ujub. Ujub itu bangga diri, merasa lebih baik dari yang lain. Tidak disebutkan di dalam hati ya, ujub itu. Itu sudah jatuh ujub. Terus sombong, takabur. Ria, senang dipuji, suujon, ya, suka buruk sangka. Terus putus asa. Nah ini pintu-pintunya. Karena ini penting kita evaluasi. Karena setan akan ganggu kita di 3 posisi ini Pak. Pertama sisi fokus kita. Bagaimana kita nggak fokus untuk akhirat kita. Tidak khusyuk kita dalam menjalani ibadah kita. Terus tidak konsisten kita dalam menjalani. Kan gitu kan. Ini kan gue banget gitu kan. Semangat hari ini. Paling tahan seminggu. Udah gitu nggak semangat lagi. Kenapa? Karena tadi kita belum beresin impian kita sebenarnya gitu. Fisik kita. Kalau perlu ditulis Pak. Ditulis, ingat ya. Fulan ya. Ingat aku ya pasti mati. Tulis kalau perlu di kamar kita. Kalau kita memang modelnya ini kurang fokus. Sering mudi, sering berubah-ubah orientasinya. Ditulis sehingga kita ketika mau tidur, ingat. Yang kedua sisi nafsu. Ya, digoda kita untuk ria, ibadah karena ingin dipuji, syahwat kita, harta, makan, ya. Terus sisi tamak, rakus. Yang ketiga sisi emosi, kecewa, marah, dendam, sedih, cemas dan takut. Jadi penting nih, bapak-bapak itu kan godaannya Pak mudah marah. Tanya sama istri kita tipenya itu enggak gitu. Ya kemarin saya tanya di sini, mana yang lebih marah antara suami sama istri Pak? Istri Bu.
Diketawa. Faktanya Pak, surveinya lebih banyak pemarah itu bapak-bapak. Ibu-ibu lebih banyak menyimpan kesedihan. Sama siapa? Sama suaminya, sama anaknya, sama mertuanya. Ini surveinya ya. Jadi penting Bu evaluasi. Gini Pak, kita tanya sama istri kita. Atau kita lihat nih, istri kita cerita apa dia, sudah peristiwanya lebih dari setahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Tapi kalau cerita masih sedih, itu berarti ibu menyimpan kesedihan. Cek juga anak kita, terutama anak gadis kita Pak. Ada gak dia menyimpan kesedihan terhadap takdir hidupnya? Ini penting dievaluasi karena itu adalah buhul sarang setan di tubuh kita. Dia bom waktu. Dan itu terlarang. Karena Allah bilang wala tahinu, jangan merasa hina, jangan minder, wala tahzanu, jangan sedih kata Allah. Jadi sedih itu dilarang. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau itu kata Allah orang yang tinggi derajatnya kalau yakin kepadaku. Kan kita yakin sama Allah. Jadi jangan sedih, jangan menyimpan kesedihan maksudnya. Ya. Bisa dipahami Pak ini ya? Nah, terakhir nih, waspada dengan suasana hati. Ini biasanya ibu-ibu nih. Ya. Jadi jangan biarkan diri kita dipermainkan oleh suasana hati yang buruk. Dalam suasana hati yang baik, ya kita itu kadang-kadang baik gitu. Apa aja ringan, disuruh ini sama suami Bu, mau ya nyiapin makanan semuanya semangat gitu. Tetapi sebaliknya gitu. Dalam suasana hati yang buruk membuat hidup terasa berat. Perspektif kita menjadi sempit dan emosi jadi negatif. Jadi penting juga Pak, karena ini kebanyakan perempuan kita menjaga emosinya gitu. Ya, menjaga agar dia semangat terus. Ya sering kita puji, ya. Kalau minta tas baru beliin Pak, kalau punya duit. Karena kalau laki-laki kan ujiannya nih kebutuhan utamanya lesek. Ya, mayoritasnya. Pusing Bu, bapak-bapak itu kalau ibu tolak gitu. Tapi kalau ibu-ibu kan bukan seks, apa? Tas baru, baju baru, gitu kan Bu? Ya, kebendaan. Nah, jadi keinginan istri kita apa terhadap itu seperti keinginan kita terhadap seks ya kaum laki-laki gitu. Jadi jangan dinasihatin harus hemat segala macam. Punya duit udah kasih aja. Ya, karena dia akan bahagia. Semangat nanti dia Pak melayani kita. Nah, orang dengan suasana hati yang buruk merasa hidupnya tidak menyenangkan. Pekerjaannya menyebalkan, karirnya mandek, pasangannya cerewet, ya. Ke semua yang dimiliki dan semua yang dimiliki tidak berarti, merasa serba salah dan mudah menyalahkan. Kan gitu banget kan? Ibu-ibu. Ya, tiba-tiba kok jadi marah sama suami, marah sama anak, kesel gitu. Padahal tadinya habis ketawa-ketawa gitu, ya. Nah, ini hati-hati, ini ada permainan setan di sini. Nah, suasana hati yang buruk bukan saat yang tepat untuk menganalisa dan mengevaluasi hidup kita. Jadi Bu kalau lagi sedih, lagi kecewa, jangan pernah merasa langsung coba-coba mengevaluasi, dibanding-bandingin kita sama tetangga kita. Ya, jadi jangan seperti itu dalam kondisi hati buruk. Bagaimana caranya? Caranya adalah begini. Kalau kita lagi kondisi hati yang buruk, jadi rumusnya adalah kecemasan itu berbanding terbalik dengan apa? Ketenangan. Jadi hilangkan kecemasan, suasana hati yang buruk itu dengan zikrullah. Ada 4 cara zikrullah. Pertama, perbanyak istighfar. Jadi kalau kita lagi kesel, tiba-tiba bete Bu, ya istighfar itu. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai diizinin setan itu terus ngebelenggu kita. Sebab kalau ibu nggak istighfar, ya nanti suami tiba-tiba minta tolong, ibu jadi nggak mau, jadi bikin dosa, gitu. Jadi istighfar itu terus. Dan kita penting sadar diri juga. Nih saya lagi emosi, kayaknya kok saya jadi lebih sensi. Kan berasa Pak ya kalau kita tadinya orangnya sabar, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, itu mudah senyum, tiba-tiba ada orang itu kok kita ngomongin jadi ketus nih, langsung evaluasi nih, jangan-jangan nih saya ada masalah. Udah istighfar terus Pak, istighfar terus. Termasuk kalau kita lagi malas tilawah, malas amal yaumi, itu kan berat kalau kita lagi malas Pak. Maka cara kita mengaktifkan energi semangat lagi untuk ibadah adalah istighfar. Istighfar itu memberikan energi bagi ruhiyah kita. Terus saja istighfar. Ingat dosa kita, ingat kematian, terus istighfar. Nanti tiba-tiba ada rasa, ada semangat lagi kita untuk ya memperbaiki diri, melakukan amal-amal soleh. Yang kedua adalah tilawah Quran. Kalau lagi galau, lagi gelisah, udah ambil wudu, duduk, baca Quran. Baca, nanti setengah jam itu mulai berasa tenang. Apalagi kalau kita tadaburi. Ya. Terus kalau nggak selesai juga, udah sholat, tapi sholatnya pastikan rukunya lama, sujudnya lama. Itu nanti efektif ya untuk memberikan ketenangan bagi kita. Dan yang keempat kita doa, minta sama Allah solusinya. Ya. Jadi
yang sering kali membuat kita bermasalah itu sebenarnya apa Pak? Yang membuat kita nggak fokus dengan tujuan kita, hidup kita yang sebenarnya adalah nafsu kita. Karena dalam hal ini karena itu dalam hal ini yang penting kita harus evaluasi adalah terkait nafsu-nafsu kita. Obsesi kita itu kan dari nafsu. Ini salah satunya Pak, Bapak evaluasi effort Bapak dalam waktu dalam sepekan itu lebih banyak mana? Untuk hobi. Hati-hati, hobi itu penggerak utamanya apa Pak? Nafsu. Hobi kita ada manfaatnya buat akhirat kita. Ini penting dievaluasi. Nah, jadi solusi dari semua itu bagaimana kita tetap istiqomah adalah kendalikan nafsu. Ya. Dengan cara apa? Pertama puasa. Atur pola makan. Makan itu Pak berpengaruh bagi jiwa kita. Bapak akan berat melakukan amal yaumi kalau makannya banyak. Orang, ini surveinya akan sering mudah sakit, pendek umurnya kalau kita banyak makan. Maka gimana kita Pak? Kalau Bapak merasa nggak nyaman nih puasa berat, tilawah berat, kok saya marah-marah melulu nih kata suami, ibu dibilang cerewet sama anak-anak, udah aja puasa sunnah Bu. Tapi berat saya gitu. Ya doa. Ya puasa. Nanti setelah puasa tenang lagi Pak kita. Bapak ngerasain nggak Pak waktu Ramadan Pak? Setelah 2 pekan apa rasa di hati itu Pak? Kalau Ramadan kan kita puasa tuh. Lebih tenang kan kita? Lebih terkendali jiwa kita. Itu terjadi kenapa? Karena kita puasa. Puasa itu Masya Allah paling efektif menyempitkan setan di tubuh kita. Jadi pastikan kita. Jadi kalau hari ini ada yang masih berat untuk puasa sunnah, kan kalau kata para ulama kan sebulan itu minimal kita 3 kali Pak puasa. Nah lakukan itu. Cari strateginya, atur strateginya. Dan kalau masih bingung juga doa sama Allah. Yang kedua, kendalikan nafsu itu adalah jaga ucapan kita. Konsepnya begini kata Rasulullah, "Man kana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau diam. Udah rumusnya gitu aja. Jadi jangan terlalu banyak ngomong maksudnya, karena itu mengeraskan hati. Ya. Yang ketiga, jaga pandangan. Nih bapak-bapak. Tapi ibu-ibu juga disuruh jaga pandangan sama Allah. Ya. Terus jaga pendengaran. Ya. Jangan kita nggak mau gosip, tapi ngumpulnya sama orang-orang yang senang gosip. Nah, itu ngedengar terus kita. Nah, itu terpengaruh hati kita. Jadi jaga pendengaran kita. Dan yang kelima, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kalau terkait tazkiyatun nafs, saya pernah sampaikan materinya, mungkin masih ada di channel FB-nya DKM Al-Mujadid. Ya, saya serahkan kepada wawancara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.